Di sini ada day of menstrual cycle. Menstruasi atau datang bulan adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi, baik FSH estrogen atau LH progesteron. Hal ini biasanya terjadi setiap bulan sejak menarche atau menstruasi pertama sampai menopause menstruasi berhenti. Struktur menstruasi dihitung dari hari pertama menstruasi hingga hari pertama menstruasi berikutnya. Periode menstruasi berlangsung sekitar 2 hingga 7 hari. Dan ini diagram menstruasi. Hari pertama sampai ke-7 menstruation. Menstruasi dimulai setiap bulan dengan penurunan estrogen dan progesteron serta pelepasan prostaglandin yang membuat arteri spiral berkonstriksi. Akibatnya arteri-arteri tersebut mengejang, berkontraksi dan pecah. Hari ke-8 sampai 12 proliferatif fase. Fase kedua ini saat estrogen memengaruhi lapisan rahim agar tumbuh dan berproliferasi. Bagian akhir folikular siklus ovarium terjadi bersamaan fase proliferasi. Folikel ovarium yang mengalami pematangan menyekresikan estradiol atau salah satu jenis estrogen yang jumlahnya semakin meningkat. Hari ke-13 sampai 15 ovulation. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur dari indung telur. Hari ke-16 sampai 28 secretory fase. Dalam fase ini, rahim mempersiapkan diri untuk menampung sel yang telah dibuahi. Dan ini growing follicle, kantong-kantong kecil berisi cairan yang ditemukan di dalam ovarium wanita. Oocyte, sel telur yang belum matang yang menjadi matang setelah pubertas. Dan yang terakhir corpus luteum, struktur jaringan kuning dalam ovarium yang terbentuk setelah folikel yang matang melepaskan sel telurnya. Kehamilan. Di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 12-14, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, rahim. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Nah, di pertama ini 3 minggu, sel telur yang telah dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantong yang berisi bakal janin atau embrio dan plasenta. Di minggu keempat, tabung saraf terbentuk dan tabung jantung janin sudah dapat berdenyut sampai 110 kali dalam 1 menit. Di minggu kelima, di akhir bulan pertama kehamilan, perkembangan bayi dalam kandungan sudah berukuran sepanjang 0,6 cm, lebih kecil daripada butiran nasi. Di minggu ke-6, tunas kecil yang menjadi lengan dan kaki janin berkembang, serta wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, rahang bawah, dan tenggorokan sudah mulai terbentuk. Janin sudah mulai terlihat melengkung seperti huruf C. Di minggu ke-7, perkembangan bayi dalam kandungan mulai terbentuk tangan dan kaki. Di minggu ke-8 sampai 10, jalinan telah berukuran hampir 3 cm, makin banyak bergerak dan makin terlihat seperti bayi. Di minggu 11 sampai 13, otak janin berkembang dengan pesat. Ginjalnya mulai mengeluarkan urin dan jari-jarinya telah bisa mengepal seperti tinju. Memasuki minggu ke-12, alat kelamin janin sudah mulai terbentuk. Panjang bayi di akhir trimester pertama ini akan mencapai 8 cm. Di minggu 14 sampai 18, indera pengecap janin terbentuk dan ia sudah mulai mendeteksi cahaya.
Mulai dari minggu ke-16 hingga 18, bayi dalam kandungan makin tumbuh besar dan alat kelaminnya telah terbentuk dengan baik, sehingga bisa terlihat dengan jelas saat pemeriksaan USG. Di minggu ke-19 sampai 22, minggu ke-19 perkembangan bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar suara bumil dan sekitarnya. Hingga minggu ke-20, janin akan lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran atau mekonium. Minggu ke-21 hingga ke-22, janin menjadi sangat aktif dan makin terlihat seperti bayi. Di minggu ke-23 sampai 29, minggu ke-25, alis dan rambutnya mulai tumbuh, serta berat badannya makin bertambah karena sudah memiliki lemak. Hingga minggu ke-26, janin mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban. Minggu ke-27, perkembangan bayi dalam kandungan telah bisa membuka dan menutup matanya, menghisap jari-jarinya, bahkan cekukan. Di minggu ke-30 sampai 35, minggu ke-31 sampai ke-33, tendangan bayi akan lebih terasa kuat dan bumil mungkin mulai mengalami kontraksi palsu. Selain itu, rahim yang kian membesar bisa menyebabkan nyeri ulu hati dan sesak napas. Bumil juga akan merasa tidak nyaman berada di tempat tidur. Minggu ke-34, sistem saraf pusat, paru-paru, dan ginjal janin makin sempurna, tetapi pergerakannya tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Di minggu ke-36 hingga 41, posisi bayi dalam kandungan akan makin turun ke area panggul. Pada minggu ke-36, seiring mendekatnya tanggal persalinan, minggu ke-37, bumil akan lebih sering mengalami keputihan dan kontraksi ketuban, mungkin akan pecah pada minggu ke-39.